Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 116. Kota langit yang rusak. Gerbang kota berwarna coklat abu itu megah dan tinggi, dan meskipun itu adalah kota kuno, itu memancarkan vitalitas. Secara khusus, beberapa hari terakhir menjadi semakin ramai. Berbagai sekolah besar dan keluarga kuno mengirim murid-murid mereka dalam persiapan memasuki 100 pegunungan yang menghancurkan. Jenius yang muncul ini semakin menakjubkan. Orang-orang yang berdiri paling depan dari ras mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa negeri ini dan memegang kekuasaan atas semua yang ada di bawah langit. Ayo lihat, ada ular aneh di sana. Ia hanya memiliki satu kepala, namun mengapa ia memiliki dua tubuh? Pria kecil itu menarik lengan baju seorang murid senior dan mengisyaratkan agar dia melihat ke arah itu. Ada seekor ular aneh, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Itu dibagi di bawah kepalanya, dan memiliki dua tubuh. Itu memiliki 6 kaki, 4 sayap, dan sisik padat yang menutupi tubuhnya memberikan perasaan eksentrik dan menyeramkan. Para pejalan kaki dengan cepat menyingkir, dan tidak mau mendekati mereka. Para Genius Heaven Mending Pavilion semuanya menghirup udara dingin dan menarik lelaki kecil itu ke samping. Mereka diam-diam memperingatkannya untuk tidak menyemburkan hal-hal acak. Ular itu adalah keturunan archaik dan dikenal sebagai Fei. Jadi ini Fei. Si kecil membuka matanya lebar-lebar. Dia telah membaca tentang gurun besar dari sebuah buku suci yang menggambarkan semua jenis makhluk. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terlihat seperti ini. Dengan munculnya Fei, secara alami membawa serta kekeringan yang hebat. Ini karena sangat mahir dalam teknik berharga api. Akibatnya, seorang pemuda keturunan Fei masih bisa memusnahkan lebih dari 100 juta klan besar. Jangan memprovokasi. Meskipun masih makhluk muda, tidak banyak pemuda manusia yang cocok untuk itu. Seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion memperingatkan, dan dia memasang ekspresi serius. Fei panjangnya hanya beberapa meter, dan merangkak. Semua makhluk di jalan menyingkir untuk itu. Si kecil dengan rasa ingin tahu menyaksikan dan membuat beberapa tebakan dalam hati. 1 kepala, 2 tubuh, bagaimana seseorang mengendalikan tubuh seperti ini dalam pertarungan? Ular merah kirmizi yang aneh itu melihat dari sisi ke sisi dengan matanya yang dalam dan dingin. Itu meliriknya, dan salah satu ekornya tiba-tiba tersapu. Bayangan merah menyambar seperti kilat, dan dengan suara pak, itu membelah tanah, menyebabkan asap dan debu naik. Jika bukan karena gerakan si kecil yang cepat, dia pasti akan dipukul. Ular gemuk, kamu berani memprovokasi saya. Si kecil berteriak keras, dan ingin menyerang. Ekspresi beberapa murid dari Heaven Mending Pavilion segera berubah, dan buru-buru menariknya kembali. Namun, bagaimana tubuh fisik mereka bisa dibandingkan dengan si kecil? Untungnya, kata-kata lembut seorang murid perempuan berhasil, dan dia berkata, Senior Tao Ye berkata bahwa kita tidak boleh menimbulkan masalah di dalam kota, dan hanya di dalam 100 Shattering Mountains kita bisa menjadi gila. Anggap dirimu beruntung. Di masa depan, Anda lebih baik menyingkir jika Anda melihat saya, dan tidak memprovokasi saya. Si kecil menunjuk Fei, dan berkata dengan nada marah. Seluruh jalan menjadi sunyi, siapa anak ini? Dia terlalu menantang surga, untuk memperingatkan keturunan archaik, jika sebaliknya, maka itu mungkin lebih masuk akal. Ini, kenapa aku merasa dia adalah archaik beast berbentuk manusia sejati? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani mengucapkan kata-kata itu? Seseorang berkata. Ketika Fei mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi merah tua, seolah-olah ditempa dari baja ilahi.
itu berkedip-kedip dengan pancaran es dingin yang kuat dan menatap lurus ke arah si kecil. Suara sisik keluar dari mulutnya dan meludahkan pesan merah. Dia masih anak-anak. Jangan pedulikan dia, kata murid-murid paviliun surga mending ke arah Fei. Mereka menarik pria kecil itu bersama mereka saat mereka pergi, dengan cepat bergabung dengan gelombang orang. Fei tidak mengejar mereka, dan tatapannya mengikuti mereka saat mereka pergi. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya berwarna darah. Baru saja ketika pria kecil itu akan menyerbu ke arahnya, dia merasakan aura ganas yang dipancarkan, yang sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Seorang jenius ini menakutkan hanya dari satu ras manusia. Kita akan bertemu lagi di Hundred Shattering Mountains. Fei Yi melihat sosok mereka yang mundur, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Seekor kupu-kupu mulai berterbangan, dan dipenuhi dengan cahaya dan warna. Kemegahan yang berharga tersebar di sekitarnya, dan itu membuat semua orang mundur beberapa langkah. Panjangnya kira-kira 1 meter, saat mengepakkan sayapnya dan memancarkan kemegahannya, itu sangat elegan. Semua orang di jalan menyingkir, dan jelas bahwa itu adalah ahli yang kuat. Meskipun hanya satu yang muncul, itu membuat semua orang merasa terintimidasi. Seluruh tubuhnya memiliki simbol alami tentangnya, dan itu beredar dengan misteri yang mendalam. Cerak demonic butterfly, dikatakan bahwa dengan menggoyangkan kedua sayapnya, ia bisa merobek puluhan ribu li langit. Ini dicatat di dalam buku-buku kuno, seseorang bergumam, dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tentu saja, yang tercatat adalah kupu-kupu iblis berdarah murni kuno. Yang di depan mereka tidak mungkin memiliki darah semurni itu. Setelah bepergian di jalan, si kecil merasa seolah-olah kedua matanya tidak cukup untuknya. Dia melihat humanoid metalik, batu yang bisa berbicara, serta guardian spirit yang menakutkan yang berakar di kekosongan. Mereka semakin kuat dan misterius. Jumlah jenius terlalu banyak, dan orang-orang dari ras lain ini sangat kuat. Semua jenis makhluk aneh dan aneh muncul di dalam kota, dan mereka semua sangat menakutkan. Tentu saja, ada banyak ras yang mirip dengan manusia. Mereka mungkin memiliki tanduk, 2 kepala, atau kepala manusia dengan tubuh ular. Semua tubuh mereka memancarkan cahaya yang berharga, seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka sangat kuat. Ada begitu banyak jenis makhluk ya? Ada lebih sedikit penduduk asli daripada orang yang datang. Ketika saatnya tiba, akankah Hundred Shattering Mountains dapat menampung semua orang? Si kecil bertanya. The Hundred Shattering Mountains juga disebut Bend Mountain, dan pada kenyataannya, itu adalah dunia kecil. Setelah terbuka, Anda akan melihat betapa luar biasanya itu di dalam, kata seorang saudari senior dari paviliun mending surga. Jadi seperti ini. Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Si kecil sangat senang. Agar tidak menjadi gunung yang sunyi dan hancur lagi terlalu besar, dan dia bahkan ingin menemukan beberapa harta. Segera setelah itu, mereka berjalan-jalan di sebagian besar kota. Mereka melihat banyak ras yang berbeda, dan memahami beberapa rahasia. Satu-satunya hal yang membuat si kecil tidak senang adalah bahwa hadiahnya berlipat ganda, dan kepalanya bernilai lebih banyak uang sekarang. Ada orang-orang yang bersedia menggunakan artefak langka dan berharga, buku tulang, obat-obatan roh, serta benda-benda lain untuk ditukar dengannya. Setelah mendengar berita ini, wajah si kecil menjadi gelap. Segera setelah itu, informasi lain dirilis. Itu bahkan lebih buruk, dan seseorang membuat spekulasi akurat bahwa bocah iblis itu ada di dalam paviliun mending surga. Selama mereka menghentikan mereka, mereka akan tahu di mana dia berada dan mengetahui hasilnya. Informasi ini mendapat persetujuan dari banyak orang. Bagaimanapun, paviliun mending surga adalah tanah suci kuno. Mereka telah mewariskan tradisi mereka selama bertahun-tahun, dan ada banyak ahli dalam barisan mereka.
Bocah iblis itu telah memasuki paviliun mending surga untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin bagi mereka untuk belum menemukannya. Adik laki-laki, mengapa wajahmu begitu gelap? Tanya seorang kakak perempuan yang cantik di samping. Matahari terlalu beracun, dan itu membuatku kecoklatan, dengus si kecil. Mengapa aku merasa seperti itu ketika kelompok kami yang terdiri dari 5 orang berjalan bersama denganmu, cepat atau lambat yang lain akan menyingkirkan kita. Murid laki-laki lain memiliki ekspresi aneh. Setelah mendengar desas-desus itu, mereka secara alami menyadari situasinya. Seharusnya bukan kamu kan? Jika ya, izinkan saya untuk memukul pantat Anda terlebih dahulu. Kakak perempuan senior yang cantik lainnya mulai berdebat tanpa tujuan. Bocah iblis itu menyebabkan seluruh paviliun mending surga berguling-guling, dan seluruh tanah suci ingin memukulnya. Ayo, dasar cabul, beraninya kau mendekatiku, kakak senior yang cantik itu berteriak ketakutan, dan seluruh wajahnya menjadi merah padam. Pria kecil itu tiba-tiba menampar pantatnya yang besar. Saat menantang seseorang, lebih baik melakukan langkah pertama. Jika Anda bergerak terlambat, Anda akan menderita bencana. Ayo, kakak senior. Saya sudah membuat persiapan untuk pertempuran ini. Pria kecil itu sangat serius, dan berbicara dengan tegas dan adil. 3 laki-laki dan 2 perempuan, kelompok 5 jenius mengedipkan mata mereka. Bocah yang belum dewasa itu benar-benar penuh kebencian. Setelah melihat penampilannya, jelas bahwa si kecil tidak berencana untuk melarikan diri. Pukul dia! 5 orang menyerang ke arahnya. Si kecil berlari, dan berlari dengan liar sambil berkata, "Jangan pukul aku. Jika seseorang mengetahui bahwa kami adalah murid Heaven Mending Pavilion, kalian juga akan kurang beruntung." Meskipun mereka berlima ingin memukulnya dengan baik, karena mereka masih di dalam kota, mereka benar-benar tidak bisa mengejar dan menekannya. Jika mereka secara tidak sengaja mengungkapkan identitas mereka, maka mereka benar-benar akan bercampur menjadi satu. Di dalam kota ada sebuah altar, dan orang-orang yang mengunjungi daerah ini akan sering melakukan perjalanan ke sini. Menurut legenda, itu adalah sesuatu yang diturunkan dari orang suci kuno, dan pernah terkontaminasi oleh darah orang suci. Ketika paviliun mending surga tiba di tempat ini, sudah lama dipenuhi orang. Altar itu benar-benar hancur, dan hanya ada satu batu berwarna hitam yang tersisa. Potongan-potongan lainnya tidak mungkin ditemukan, dan karakter yang diukir oleh berbagai orang suci telah lama menghilang. Di sini, tidak hanya ada ras manusia. Ada beberapa makhluk unik, dan tidak ada yang berani terlalu dekat dengan mereka, karena aura yang mereka pancarkan terlalu menakutkan. Seorang manusia dari alam dewa kekosongan menciptakan reputasi besar untuk dirinya sendiri, dan sekarang, orang-orang hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ini benar-benar membosankan, kata sebuah trean. Apakah dia benar-benar terkenal? Mengapa kita tidak menangkapnya dan menjadikannya pelayan? Saya sudah memiliki 4 pelayan cantik dan 12 penjaga yang kuat, dan mereka semua adalah tokoh terkenal dari ras manusia, dan jenius yang terkenal. Itu adalah makhluk dengan tubuh humanoid, yang juga memiliki tanduk emas. Dia memiliki rambut ungu, dan wajahnya mirip dengan orang biasa. Hanya saja, dia memiliki sepasang gigi seputih salju, dan sangat ganas. Jangan berani-beraninya kalian berdebat, sampai sekarang, saya belum memiliki satu pun pelayan. Karena manusia semua mengatakan bahwa dia kuat, maka saya memilih dia. Tepat pada saat ini, bel seperti ledakan suara terdengar, dan itu mengguncang orang-orang sampai telinga mereka berdering dengan suara weng-weng. Seekor singa dengan tubuh emas seluruhnya muncul, dan itu sangat mempesona. Itu tiba-tiba memiliki 9 kepala, dan itu sangat berani dan kuat. Itu mendominasi dan menakutkan, mengintimidasi semua orang sampai ke jiwa mereka.
singa ini terlalu kuat. Itu masih anak-anak, namun telah tumbuh 9 kepala, yang berarti bahwa darahnya sangat murni dan tidak bercampur. Di masa depan, itu akan memiliki banyak prestasi. Seorang tetua yang lewat tersentak kaget, dan kemungkinan besar dia adalah kepala keluarga kuno. Hou. Tepat pada saat itu, singa berkepala 9 meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Aura yang menekan semua orang di sekitarnya terpancar, dan berkata, "Kalian semua mengatakan bahwa dia tidak buruk, jadi saya akan menjadwalkannya terlebih dahulu. Kalian tidak bisa berdebat tentang dia. Hanya dengan mengikuti saya di sisi saya, seorang jenius yang kuat dapat memiliki kekuatan untuk mengguncang bumi tanpa batas di masa depan." Singa berkepala 9 meraung, dan suara yang dipancarkan seperti guntur. Itu mengguncang segalanya, dan bahkan altar kuno bergoyang. Semua orang merasa pikiran mereka bergetar, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, karena ada ahli manusia yang memutuskan untuk mengikuti Archaic Beast. Setelah kembali, mereka menjadi raja yang dapat membelah bumi dan menguasai berjuta-juta li sungai dan gunung. Singa emas pasti rasanya enak, saya paling suka makan daging singa panggang. Di kejauhan, pria kecil itu menggertakkan giginya. Di dalam wajah kecilnya yang gelap, gigi taring kecilnya bersinar seperti kristal. Berhenti berbicara omong kosong. Singa berkepala 9 itu tidak jauh dari singa berdarah murni, dan Anda sama sekali tidak dapat memprovokasinya. Selain Shi dan beberapa orang lainnya, saya khawatir tidak banyak orang jenius yang bisa melawan. Seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion menariknya kembali. Hidangan enak harus dimasak perlahan, jadi aku akan menunggu sampai 100 Shattering Mountains. Si kecil menyeka air liurnya saat berbicara. 5 jenius Heaven Mending Pavilion menjadi bisu. 800 li, di dalam rumah besar klan hujan di ibu kota negara batu. Itu adalah konstruksi yang megah dan mengesankan, dan aula istana menutupi area yang sangat luas. Istana itu sebesar hutan, dan semuanya sangat tinggi karena memancarkan aura yang menindas. Di dalam istana raja, simbol berkedip-kedip, dan uap yang menguntungkan merembes ke udara. Duduk adalah beberapa tokoh kuat Rain Clan, dan mereka telah menerima surat. Feng Er telah mengirimkan sepotong informasi dari Heaven Mending Pavilion. Mereka telah menegaskan siapa bocah iblis dari dalam Void God Realm itu. Namanya Hao Tian, dan dia sudah memasuki Broken Sky City. Dia pasti akan memasuki 100 Shattering Mountains. Namanya memiliki Hao di dalamnya, dan mirip dengan anak dari tahun itu. Selain itu, dengan pengamatan yang cermat, bukankah sudut dalam mata dan ujung alisnya sedikit mirip dengan si Ziling tahun itu? Bagaimana menurut kalian, bukankah ini terlalu kebetulan? Dengan kata-kata yang diucapkan, seluruh aula istana menjadi suram. Anak itu sudah lumpuh, dan tidak mungkin baginya untuk hidup. Tubuh Hao Tian Heaven Mending Pavilion itu benar-benar mencengangkan, dan tidak akan kurang dari YR1 sebanyak itu, dan patut diperhatikan. Saya telah membaca teks kuno sebelumnya. Ada spekulasi bahwa jika makhluk ilahi yang lahir secara alami kehilangan tulangnya, selama individu itu bertahan, mereka dapat meregenerasinya, menjadi lebih kuat dan menakutkan. Bagaimana menurut kalian, anak Hao Tian ini? Dengan spekulasi ini terungkap, semua orang menghirup udara dingin. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, anak ini sangat kuat. Jenius klan saya dan anak-anak adopsi telah diberi perintah. Di dalam 100 Shattering Mountains, mereka harus mengawasinya dengan ketat. Jika mereka memiliki kesempatan. Tidak perlu belas kasihan. 1. Jika Anda lupa, R adalah istilah sayang, dan ini mengacu pada Shi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye-bye.